warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Falik Husnan dengan NIM 101222429. Saya Novia Sari Dewi dengan NIM 101122447. Saya Kaila Sofa Ramadhani dengan NIM 101222430. Kami dari Informatika 12 kelompok Goyangi akan menjelaskan analisis data warehouse IPL 2017 atau Indian Premier Language. Penjelasan mengenai manfaat analisis, strategi informasi akan dijelaskan oleh Saudari Novia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami peran pemain muda yang unggul dalam Indian Premier Language atau IPL berdasarkan penghargaan Man of the Match dalam satu musim tertentu. Dengan analisis ini didapat yang pertama mengidentifikasi bakat muda, menemukan pemain muda yang memiliki potensi besar dan kinerja luar biasa yang diindikasikan dengan penghargaan Man of the Match. Ini penting untuk perekrutan dan pengembangan pemain di masa depan. Kedua, strategi tim. Memahami kontribusi pemain muda dalam kemenangan tim yang dapat digunakan oleh manajemen tim untuk membuat keputusan strategis mengenai informasi tim dan peran pemain di masa depan. Ketiga, evaluasi usia dan kinerja. Menilai hubungan antara usia dan performa dalam kompetisi, memberikan wawasan tentang kapan pemain biasanya mencapai puncak performanya dan bagaimana usia mempengaruhi performa mereka. Yang keempat, pengembangan pemain. Membantu dalam membuat program pengembangan untuk pemain muda berdasarkan data historis tentang pemain yang unggul, memungkinkan pembinaan yang lebih efektif. Yang kelima, kebijakan manajemen. Mendukung manajemen dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pemain muda, seperti perpanjangan kontrak, promosi ke tim utama, atau bahkan kebijakan transfer. Dari deskripsi tabel, didapat yang pertama tabel unggul, menyimpan data mengenai pemain yang menerima penghargaan Man of the Match dalam setiap pertandingan, beserta informasi mengenai tim yang menang. Kedua, tabel waktu menyimpan informasi mengenai musim, usia pemain pada saat musim berlangsung, dan korelasi antara usia dan performa. Ketiga, tabel player, penyimpanan data asal tim dan nama pemain yang memungkinkan analisis kontribusi pemain dari berbagai tim. Analisis ini tidak hanya akan memberikan pandangan tentang pemain muda yang unggul dalam satu musim, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk strategi manajemen tim dan pembangunan pemain dalam jangka panjang. Lalu berikutnya, kami melakukan analisis ETL atau Entrance ETL pada Pentaho menggunakan Spoon. Pada tabel dim player, tabel dimensi player, kami mengambil data dari database IPL, yaitu tabel player dan player match. Karena terdapat gabungan kolerasi antara dua tabel tersebut, maka dilakukan stream lookup untuk mengambil field-field yang diperlukan. Dengan fungsi stream lookup, ditambahkan edge sequence atau natural case sebagai primary dari tabel dim player tersebut. Setelah mengambil field-field yang dibutuhkan, maka digunakan fungsi select values dengan mengambil kolom SK player, player ID,
player name, player team, country name, dan berikutnya tabel di load ke dalam tabel output yang kemudian akan disimpan ke data warehouse IPL atau DWIPL. Dapat dilihat tabel dim player seperti berikut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan dim unggul oleh Saudari Novia. Baik, sama seperti sebelumnya. Pada bagian pembuatan dimensi unggul, kami mengambil data dari dua tabel, yaitu tabel MS Player dan tabel MS Player Match, yang ada di dalam database IPL menggunakan fungsi stream lookup. Setelah menggabungkan kedua tabel tersebut, kemudian dibuat SK sebagai primary key dari dimensi ini. Kemudian mengatur field apa saja yang akan ditampilkan, yaitu unggul SK, match ID, match winner, man of the match. Menggunakan select values. Langkah terakhir yaitu menampilkan tabel dim unggul dan menyimpan pada database DWIPL menggunakan fungsi tabel output. Baik, setelah kita membuat tabel dim unggul, di sini kita juga membuat tabel dim waktu, dimensi waktu. Untuk tabel dimensi waktu itu, kita mengambil data berupa season year dan age as on match, yang keduanya itu berada di tabel yang berbeda. Maka dari itu, kita gabungkan menggunakan fungsi stream lookup untuk menampilkan season year dan age as on match-nya. Kemudian habis itu kita buat SK-nya atau sebagai key-nya dengan menggunakan fungsi add sequence ini. Kemudian di sini dengan menggunakan select values kita akan mengatur field apa yang akan kita tampilkan nantinya. Di sini kita akan tampilkan SK waktunya, season year, dan adjacent match dan match date. Setelah itu untuk mengenerate atau mengkategorikan usianya, kita menggunakan script Java dengan fungsi modified JavaScript value. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu ada yang usianya di bawah 20 tahun. Dia akan masuk ke dalam kategori A1. Kemudian ada yang range usianya di antara 20 sampai 30, itu akan masuk ke dalam kategori usia A2. Kemudian sama seperti sebelumnya, itu ada di range 30 sampai 40 yang akan masuk ke dalam kategori A3 dan A4 untuk kategori di atas 40 tahun. Kemudian setelah itu kita tampilkan tabelnya menggunakan tabel output yang nantinya akan disimpan ke dalam database DWIPL. Tampilan yang akan ditampilkannya itu seperti ini. Ada waktu SK-nya, ada season year, ada match date-nya, ada adjacent match, ada kategori usia A1, A2, A3, dan A4. Kemudian, setelah kita membuat semua tabel dimensinya, tabel dimensi waktu, dimensi unggul, dan dimensi player, kita akan membuat tabel faktanya, yaitu fact player.
Pertama, kita ambil data dari tabel match player. Dan kita gabungkan dengan data yang ada pada tabel dim player dengan menggunakan fungsi stream lookup. Kemudian setelah menggabungkan kedua data ini, kedua tabel ini, kita akan gabungkan lagi dengan tabel dimensi waktunya sama dengan fungsi stream lookup. Setelah itu, setelah menggabungkan tiga tabel ini, kita akan gabungkan lagi dengan tabel dimensi unggul. Sama juga dengan menggunakan fungsi stream lookup. Kemudian ini ada sort kategori umurnya, dan ini adalah tabel akhirnya atau tabel outputnya yang nantinya juga akan disimpan ke dalam database DWIPL dengan nama tabel fact player. Eh, Tampilan pada tabel tersebut akan seperti ini. Kemudian setelah kita berhasil membentuk tabel faktanya, fact player, kita akan menganalisisnya menggunakan, kita akan pindah ke aplikasi skema Workbench. Kepada Falik Husnan, silakan bisa dipresentasikan. Dengan menggunakan skema Workbench, kami membuat cubes atau data dalam bentuk multidimensi. Kami membuat cubes dengan nama player yang mengacu pada tabel fact player. Lalu kami membuat 3 hierarki. Hierarki pertama adalah player yang mengacu pada dim player. Hierarki unggul yang mengacu pada dim unggul. Dan hierarki waktu yang mengacu pada tabel dim waktu. Di dalam hierarki tersebut, kami melakukan urutan naik dari player hingga ke tim, lalu pada dim unggul, man of match ke match winnernya siapa, dan pada waktu usia atau age as on match yang diambil dari season berapanya. Setelah membuat hierarki, kami melakukan perhitungan jumlah pemain yang dikategorikan muda atau A1 berdasar tabel fakta, tabel dim waktu yang dilakukan pada proses measure dengan nama jumlah pemain. Lalu kami melakukan query MDX, namun mohon maaf untuk query-nya belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga analisis cube belum dapat dilanjutkan. Maka dari itu, proses analisis data IPL dengan informasi strategis pemain muda yang unggul berdasarkan session cukup sampai di situ. Kami dari anggota kelompok Goyangi dari kelas informatika 12 mohon maaf karena pengerjaan tugas hanya dapat berlangsung sampai skema Workbench dan tidak bisa lanjut ke analisis OLAP. Sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.